Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang mulia, yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat, dan juga kesempatan untuk kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat isya di malam Ramadan ini, yang kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih. Dan sekarang saya akan sampaikan tausiah sebagaimana malam-malam yang lalu. Pernah saya sampaikan kaitan dengan amalan penunjang, penyempurna ibadah Ramadan yang mestinya itu bisa dilanjutkan, didawamkan di 11 bulan yang akan datang. Yang lalu yang sudah pernah saya bahas adalah tarawih. Itu kita lakukan selama ini sebagai amal penyempurna, penunjang, dan itu hendaknya di bulan yang akan datang kita lakukan sebagai ibadah sholat lail atau tahajud. Nah, untuk malam ini yang akan saya bahas tentang selama Ramadan yang termasuk amal penunjang adalah tadarus, yakni membaca Al-Quran. Bahkan kita juga berupaya untuk mendalami. Nah, itu pun hendaknya ke depan kita juga berupaya untuk mendawamkan, membaca, dan berupaya untuk memahami, mendalami makna isi dari Al-Quran itu, dan kemudian tentu diupayakan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah petunjuk hidup dari Allah SWT kepada kita sebagai manusia, yang dengan Al-Quran insya Allah kita bisa hidup dengan benar, hidup dengan baik, dalam ridho, bahkan juga sukses. Kenapa? Karena hidup di muka bumi ini kita sekali, sebentar, dan tidak akan ada ulangan. Kalau sekali gagal, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Nah, oleh karena itu, waktu yang singkat, yang sebentar ini, hidup ini hendaknya sukses, gitu, benar. Untuk itu tidak ada jalan lain kecuali memakai aturan hidup dari yang menghendaki hidup, yang menciptakan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 yang berkaitan dengan Ramadan ini, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, yang bulan itu diturunkan oleh Allah, syahrul Ramadan, unzila fihil Qur'an, diturunkan di bulan Ramadan itu Quran, Al-Quran. Dalam sejarah, Al-Quran diturunkan memang pada bulan Ramadan, yang berfungsi sebagai hudal linas, nah, petunjuk bagi manusia. Hadirin, hidup ini hendaknya memakai petunjuk Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, hendaknya kita mengikuti contoh sunnah Rasulullah SAW. Saya suka mengibaratkan dalam memakai aturan Allah, Al-Quran, yang merupakan pedoman, aturan baku. Itu ibaratnya kalau kita di dalam perjalanan, tatkala kita mau pergi ke satu tujuan,
misalnya ke Jakarta. Nah, dari Bandung ke Jakarta itu ada jalan baku, gitu. Ada jalan baku. Walaupun untuk masuk ke tol, ya, itu ada dari berbagai tempat, gitu. Ada banyak jalan. Tapi kalau sudah tol, masuk tol Cikampek, jadi Padalarang Cilenyi kemudian ke Cikampek. Nah itu yang disebut dengan jalan baku, insya Allah kalau tidak dalam keadaan macet, itu sekarang ya 1,5 jam bisa sampai. Gitu. Kalau dulu bisa 4-5 jam, apalagi lewat puncak. Gitu. Nah itu jalan baku. Nah kita begitu masuk jalan tol, kalau dari kita misalnya ke Bawah Batu, mungkin ada yang Muhammad Toha, ada yang Kopo. Nah, kalau sudah masuk ke tol, Bawah Batu misalnya, itu sudah jalan baku. Tidak boleh kita salah. Contoh misalnya, seharusnya ke kanan, ke arah Padalarang, kita malah ke kiri, ke Cilenyi. Nggak sampai, karena salah jalan. Nah, ibarat Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan baku untuk mencapai tujuan hidup. Selamat, bahagia dunia dan akhirat. Nah, kita tidak boleh salah jalan. Ya, yang sebagai hudal linnas, petunjuk dari Allah. Begitu juga Rasul. Kaitan dengan mau pergi tadi, sudah ada jalan baku. Nah, kalau Rasul itu sebagai contoh hidup, sehingga mestinya hidup ini tidak susah, karena ada aturan hidup, ada contoh hidup. Nah, kita apalagi sudah ada jalan baku, kemudian ada contohnya adalah supir yang sudah ahli, sudah biasa, sudah sering ke Jakarta. Walaupun kita mungkin bisa dikatakan kurang paham tentang arah jalan ke Jakarta, tapi kalau ada contoh di depan kita, supir yang sudah biasa, yang sudah ahli, kita ngikut pasti sampai. Nah itu. Nah sekali lagi, Al-Quran itu sebagai jalan baku, hudal linas, petunjuk bagi manusia dari Allah yang menciptakan hidup kita. Nah, di samping Al-Quran itu sebagai hudal linas, Allah menyatakan dalam ayat selanjutnya, wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran itu sebagai bayinat, sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk. Wa bayyinatin minal huda. Kenapa? Karena di samping ada Al-Quran, ada hudan, ada petunjuk-petunjuk yang lain. Ya. Imam Mustafa Al-Marwawi itu membagi petunjuk itu ada 5. Yang pertama adalah gharizah atau insting. Itu adalah sudah pembawaan sejak lahir. Nggak usah dipelajari, itu sudah pemberian dari Allah. Contoh misalnya berkedip. Ya, berkedip. Itu kita begitu lahir langsung bisa berkedip, karena itu sudah merupakan pemberian dari Allah sejak kita lahir. Termasuk menangis, itu insting. Nggak mesti harus pada waktu lahir belajar menangis dulu, gitu, nggak ada. Begitu lahir bisa menangis, karena itu sudah pembawaan dari Allah SWT. Atau juga begitu lahir sudah ingin mencari bagaimana mau minum dan sebagainya. Nah, itu karena itu sudah pembawaan dari Allah SWT. Insting itu hidayah juga, gratis dari Allah. Nah kemudian hidayah yang kedua menurut Al-Marwawi adalah al-haus, itu panca indera. Panca indera itu lebih tinggi lagi dari sekedar insting. Ya contohnya penglihatan, pendengaran, kemudian perasa dan sebagainya. Gitu. Indera kita, indera kita itu adalah juga pemberian dari Allah SWT. Yang dalam hal ini binatang pun juga diberi. Insting binatang diberi, panca indera binatang diberi. Bahkan binatang kadang-kadang inderanya lebih tajam dari kita. Contoh misalnya kucing. Kucing itu penciumannya sangat tajam. Ada misalnya makanan disimpan juga bisa tahu di mana baunya. Jadi itu adalah indera. Kemudian matanya,
Apalagi juga termasuk kaitan dengan ya ada burung saja itu bisa tahu tentang jalan segala macam itu karena dia punya indera tadi yang tajam gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah insting, yang kedua adalah panca indera, dan yang ketiga lebih tinggi lagi. Binatang tidak dikasih, apalagi tumbuh-tumbuhan. Apa itu? Termasuk yang hidayah yang ketiga, yang lebih tinggi daripada yang pertama dan kedua, yaitu akal. Hidayatul akal. Akal. Itu hidayah dari Allah SWT yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan, kita gunakan, kita maksimalkan akal itu. Karena dengan akal itu, insya Allah kita bisa membedakan antara baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela, hal haram. Itu dengan akal kita bisa membedakan. Bahkan akal bisa berkreasi, bisa menciptakan sesuatu yang kadang-kadang kita terkagum-kagum. Dengan akal orang bisa membuat ini, itu, dan segala macam. Ya itu juga harus diingat bahwa sebenarnya itu masih ada keterbatasan. Akal masih belum bisa tahu tentang akhirat. Akal belum bisa tahu tentang siapa yang menciptakan dunia ini. Dengan akal kita tidak bisa tahu tentang apa itu malaikat, apa itu jin, apa itu setan dan sebagainya. Jadi masih terbatas. Ya. Sehingga kita boleh menyombongkan diri dengan akal kita ini. Jadi masih banyak sekali kelemahan-kelemahan. Ya, itu dengan akal. Itu hidayah yang ketiga. Ya, itu lebih tinggi daripada binatang karena binatang nggak ada akal. Ya, kalau monyet misalnya kan itu bisa nari, bisa bermain, binatang-binatang yang lain itu karena dilatih, bukan karena akal ya, bukan karena pinter, karena akal tidak. Jadi hanya latihan. Nah kalau manusia kan bisa menciptakan ini itu pakaian segala macam. Nah, jadi mode-mode dan sebagainya. Ini karena akal. Itu hidayah yang ketiga. Nah kemudian yang keempat, nah ini baru dengan yang keempat termasuk dalam hal ini Al-Quran itu bisa tahu itu karena din. Hidayah yang keempat itu hidayah itu din, yaitu agama. Nah dengan agama kita baru bisa tahu siapa Allah, bahkan siapa diri kita ini, dari mana, untuk apa, mau kemana, tentang akhirat, tentang malaikat, tentang jin, tentang setan, termasuk hal-hal yang gaib. Bahkan dengan agama, dengan keyakinan aturan-aturan Allah itu, insya Allah kita akan bisa selamat karena ada petunjuk-petunjuk hidup itu, aturan hidup, pedoman hidup untuk mencapai keselamatan. Nah ini penting agama, din, sehingga memang harus dipelajari. Nah ada hidayah yang kelima yang lebih tinggi lagi. Ada hidayah yang kelima yang lebih tinggi lagi. Apa yang kelima? Yakni hidayatut taufik. Taufik itu hidayah yang paling tinggi bila dibandingkan dengan yang empat tadi. Apa itu hidayah taufik? Yaitu pertolongan dari Allah untuk bisa memahami, kemudian juga mengamalkan. Ada bimbingan dari Allah, hidayah taufik. Di samping memahami, kemudian mengamalkan, itu bimbingan dari Allah. Itu hak prerogatif Allah itu, hidayah taufik itu. Bahkan Nabi itu tidak bisa mengislamkan istrinya. Contoh Nabi Nuh, tidak bisa mengislamkan anaknya gitu. Ini karena tidak dapat hidayah taufik. Nah, kemudian juga yang lain, misalnya bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan atau mengimankan pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu pamannya orang yang dicintai, orang yang membela, orang yang membesarkannya, orang yang berjasa. Tapi walaupun oleh Rasul dibujuk tatkala dalam keadaan sakit, sakaratil maut, Abu Thalib dibujuk oleh Rasulullah, oleh Muhammad, oleh ponakannya. Padahal pamannya itu orang yang sangat berjasa. Tapi apa yang terjadi? Abu Thalib meninggalnya tidak dalam keadaan Islam, tidak mendapat hidayah taufik itu. Sehingga dalam riwayat Rasul itu menangis setengah protes kepada Allah. Yang lain yang tidak ada kaitan dengan darah secara langsung banyak yang mendapat hidayah.
ya, masuk Islam, tapi pamannya sendiri tatkala meninggal itu tidak dalam keadaan Islam. Rasul menangis setengah protes. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Tidak usah sedih. Kata Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasa. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Karena petunjuk itu dari Allah. Ya, petunjuk itu dari Allah akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, oleh karena itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, ya, termasuk yang kelima. Di samping yang pertama itu insting, ya, insting pembawaan. Yang kedua itu panca indera, udah kita diberi oleh Allah. Yang ketiga adalah akal diberi. Kemudian agama udah diberi. Termasuk Abu Thalib juga udah diberi. Apalagi orang Arab kan, mestinya kalau hidayah itu tidak mesti dari Allah atau prerogatif Allah, itu dapat hidayah, atau mungkin dari Rasul dapat hidayah, karena mereka dapat termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dapat din, ya. Bahkan orang Arab tahu bagaimana Al-Quran, tapi mereka tidak dapat hidayah. Nah, karena hidayah itu dari Allah. Nah, kemudian yang taufik, nah itu setelah akal, din, agama, ya, agama. Kemudian yang kelimanya adalah taufik. Nah, kita bersyukur, nah, hidayah yang diberikan Allah, yang mudah-mudahan taufik itu kita pelihara, kita pertahankan, kita tingkatkan, ya, sehingga kita akan termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, kemudian Al-Quran tadi, sekali lagi, fungsinya hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wabayinati minal huda, yaitu sebagai penjelas dari petunjuk. Dari petunjuk-petunjuk, yang 5 tadi. Yang terakhir adalah wal furqan, gitu. Wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai furqan. Furqan itu pembeda, gitu. Nah, banyak orang yang hidupnya mungkin tersesat karena tidak mau mempelajari, mendalami Al-Quran yang sebagai furqan, sehingga ya tidak bisa membedakan antara baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela, halal, haram, manfaat, madorot. Tidak bisa membedakan antara istri sendiri dengan istri orang lain, gitu ya. Tidak bisa membedakan antara harta sendiri dengan harta orang lain, karena itu tidak ada furqan, sehingga akan tersesat. Bahkan hadirin, Allah SWT menyatakan kaitan dengan Al-Quran itu, barang siapa, gitu kata Allah dalam surat Toha ayat 124, Allah menyatakan ini, waman a'rodo an zikri, fa inna lahu ma'isyatan zonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, yang hidupnya tidak memakai Al-Quran, dia hanya percaya dengan akalnya sendiri, merasa hebat, ya, tidak perlu petunjuk dari Allah, ya, Al-Quran tadi. Waman a'rodo an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan zonka, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sulit hidupnya itu, ya, sempit, sulit. Walaupun harta banyak, merasanya sempit. Walaupun rumah besar, rasanya sumpah. Walaupun kendaraan bagus dan banyak, juga tidak akan merasa bahagia. Jadi itu, kalau berpaling, tidak memakai Al-Quran, hidupnya itu sempit dan sulit. Harta banyak pun tidak akan merasa cukup terus, ya. Karena dia tadi tidak ada Al-Quran atau ayat Allah, petunjuk Allah, Al-Quran dipakai. Dia berpaling, tidak menggunakan Al-Quran. Jadi itu Allah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sulit. Nah, kemudian wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kata Allah akan aku bangkitkan, ya, pada hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, sehingga tentu kaget, terkejut. Kenapa saya tidak bisa melihat? Pada waktu di dunia bisa melihat. Nah, orang yang tidak pakai Al-Quran hidupnya itu, di samping sempit, sulit di dunia ini, nanti di akhirat
dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Bahkan hadirin, hakikatnya di dunia pun kalau tidak memakai Al-Quran, dia sudah buta. Ya tadi, karena tidak bisa membedakan baik buruk, benar salah. Jadi hidupnya ya karena tidak ada hidayah, jadi dia tidak ada kebahagiaan. Dia tidak bisa melihat yang benar gitu. Itu maksudnya buta, di dunia pun udah buta. Apalagi di akhirat buta-buta betul. Nah sekarang ini di dunia bisa juga tidak bisa membedakan kebenaran baik buruk. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita berupaya di samping membaca, kita pahami, dalami isinya dan perintah, larangan dan petunjuk itu, kemudian kita amalkan dan sekali lagi kita dawamkan, kita lanjutkan. Setelah Ramadan juga kita hendaknya mempelajari Al-Quran untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.